Pemirsa, lagi-lagi damkar dimintai bantuan. Nah, kali ini mereka dimintai tolong untuk melepaskan cincin di kaki seekor burung milik warga. Sepertinya menjadi petugas damkar akhir-akhir ini penuh dengan kejutan karena mereka tak lagi melulu mengurusi kebakaran. Kali ini, damkar Kabupaten Tuban, Jawa Timur kedatangan warga yang meminta tolong petugas untuk melepaskan cincin di kaki burungnya. Warga memasang cincin di kedua kaki burung parkit Australia itu sebagai tanda pengenal. Namun ternyata cincin itu kekecilan hingga melukai si parkit dan membuat kakinya bengkak. 15 menit kemudian barulah cincin bisa dilepaskan dari kaki parkit. Ya, kami tadi didatangi oleh warga Bejagung membawa burung. Ya, dilaporkan burungnya itu kakinya ada cincinnya, minta dilepas karena posisi bengkak. Teman-teman mendapati laporan tersebut segera mengevakuasi dan melepas cincin tersebut. Itu burung jenis apa, Nen? Kata teman-teman yang paham ini namanya parkit Australia. Pemilik parkit tampak lega setelah petugas damkar melepaskan cincin dari kaki burungnya. Damkar Tuban sendiri siap membantu masyarakat dalam hal apapun. Namun mereka menegaskan tetap memprioritaskan pemadaman kebakaran jika harus melayani lebih dari satu permintaan tolong. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ronggolawe, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, tentunya aksi damkar ini memang selalu unik ya, bukan hanya menangani dan juga menyelamatkan manusia, tapi kali ini petugas damkar menyelamatkan seekor burung. Nah untuk itu pemirsa, kami sudah terhubung dengan Bapak Sutaji yang merupakan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Tuban, Jawa Timur. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Baik Pak, ini kami juga penasaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana saat diminta untuk melepaskan cincin burung yang tadi Pak? Iya, kami kemarin lusa mendapat laporan dari warga datang ke kantor kami bahwa di kaki burungnya ada cincin yang sudah dipasang lama sekitar 7 bulanan. Ya, posisi untuk burungnya sampai kepada kami posisi di kakinya itu sudah bengkak, sehingga kami segera lakukan evakuasi pertolongan. Kami lepas dengan menggunakan gerinda mini sama tang untuk kami lepas, seperti itu. Iya. Tapi ada kesulitan nggak sih Pak kalau melihat ini kan kaki burungnya kecil begitu ya. Selama ini kan mungkin menyelamatkan manusia ataupun hewan-hewan yang ukurannya lebih besar begitu. Alhamdulillah teman-teman nggak sampai kesulitan. Ini ditangani teman-teman yang piket. Burungnya dipegang, kemudian secara hati-hati dan perlahan cincin tersebut dilepas pakai alat-alat yang diperlukan. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan ini alat-alat apa saja yang diperlukan untuk melepaskan cincin dari kaki burung tersebut Pak? Kalau kami kemarin lusa kebetulan pakai gerinda mini sama tang kecil. Jadi kami potong dulu pelan-pelan pakai gerinda, kemudian setelah empung hampir putus baru kita lepas pakai tang. Gitu. Oke, berapa lama Pak waktu melepaskan cincin di burung ini Pak? Kisaran sekitar 10 sampai 15 menitan. Sekitar itu. Nggak terlalu lama lah ya sebenarnya ya. Tapi kita juga apresiasi loh Pak gitu. Damkar ini sekarang jadi tempat pengaduan masyarakat. Segala urusan masyarakat ini pasti selalu yang dicari adalah damkar. Nah tapi memang damkar itu ada pelatihan khusus nggak sih? Kan damkar yang kita tahu pemadam kebakaran. Tapi kalau untuk menyelamatkan hewan ataupun juga mengevakuasi hewan, nah itu ada pelatihannya nggak sih Pak? Iya ada, kami ada pelatihan, kami ada mulai dari pemadam 1, sampai pemadam 2, dan seterusnya. Kebetulan nanti minggu depan ini kami juga akan mengadakan pelatihan untuk salah satunya pelepasan cincin, kemudian ada untuk penanganan satwa liar, reptil seperti ular kobra, ular yang jenis berbahaya. Kemudian untuk pelatihan penanganan kera liar untuk minggu depan ini. Oke, baik, ini luar biasa sekali ya tentunya. Kira-kira ada nggak yang nggak bisa dilakuin gitu? Iya, apa ya Pak kira-kira? Cari jodoh mungkin Pak? Alhamdulillah sampai saat ini, saya mulai 2002 di Damkar.
kendala-kendala yang kami hadapi alhamdulillah bisa kami selesaikan, dibantu rekan-rekan yang lain, bersama masyarakat, bersama TNI Polri, bersama relawan damkar kami dan berbagai stakeholder yang bantu kami, alhamdulillah kendala-kendala itu bisa kami atasi. Oke, artinya semua bisa ditangani damkar, termasuk nyariin teman saya jodoh, mungkin bisa ya Pak Sutaji ya. Saya titip Pak, nanti kabarin saya gitu kan. Baik. Pak Sutaji, terima kasih loh. Banyak berdoa saja. Banyak berdoa saja loh, Re. Oke, siap Pak. Nanti saya akan berdoa ya, moga-moga jodohnya semoga aja, kita nggak tahu kalau damkar. Oke, baik, terima kasih banyak waktunya Pak. Sehat selalu dan semangat selalu buat damkar. Terima kasih. Islam adalah agama yang penuh rahmat, tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan dan seluruh makhluk. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mencakup kasih sayang terhadap hewan, menolong hewan yang kesulitan, kelaparan, kehausan, atau sakit adalah tindakan terpuji yang mendapatkan pahala. Kisah Nabi, wanita pezina dan anjing. Rasulullah pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pezina yang diampuni dosanya oleh Allah hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Seorang wanita pezina melihat seekor anjing kehausan yang menjulurkan lidahnya ke tanah yang basah. Lalu ia melepas sepatunya, mengambil air, dan memberikannya kepada anjing itu. Maka Allah mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa menolong hewan adalah amal baik yang sangat dihargai oleh Allah, bahkan bisa menjadi sebab seseorang mendapat ampunan. Ancaman bagi yang menyakiti hewan. Sebaliknya, menyakiti atau menyiksa hewan adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena mengurung seekor kucing. Ia tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya mencari makan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tegas. Islam melarang memperlakukan hewan dengan zalim. Prinsip rahmat dan tanggung jawab. Islam menekankan bahwa hewan adalah amanah dari Allah. Kita bertanggung jawab atas perlakuan kita terhadap mereka, baik hewan peliharaan, hewan liar, maupun hewan ternak. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, kebaikan, dalam segala hal, termasuk saat menyembelih. Tajamkanlah pisaumu dan buatlah hewan sembelihan merasa nyaman. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bahkan dalam hal menyembelih, Islam tetap mewajibkan kelembutan dan tidak menyiksa. Menolong hewan adalah bagian dari iman. Rasulullah bersabda, dalam setiap makhluk hidup yang bernyawa ada pahala. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita menolong hewan, memberi makan, minum, mengobati, atau melindungi dari bahaya, itu termasuk amal saleh yang dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, menolong hewan adalah perintah moral dan agama dalam Islam. Hewan memiliki hak untuk hidup, makan, minum, dan diperlakukan dengan baik. Islam melarang segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan. Setiap kebaikan terhadap makhluk hidup akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Penutup, mari kita jaga sikap kita terhadap hewan. Ajarkan anak-anak untuk menyayangi makhluk kecil, tidak menyiksa, dan peduli pada yang lemah. Islam tidak hanya menjaga hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tapi juga dengan alam dan semua makhluk ciptaannya.